Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah amma ba'du. Alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kesehatan sehingga kita dapat berkumpul pada mata kuliah ini. Serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita yakni Nabi Muhammad SAW. Tak lupa juga kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'in dan sampailah kepada kita selaku umat. Baik, sebelumnya kami ingin berterima kasih kepada dosen pengampu metodologi penelitian, kepada Ibu Dr. Ida Farida CHMPD yang telah memberikan kita kesempatan untuk memaparkan hasil diskusi kami. Di sini kami mengambil jurnal dengan judul General Chemistry Student Conceptual Understanding and Language Fluency, Acid-Base Neutralization and Conductometry, di mana kami mengambil jurnal dari Chemistry Education Research and Practice dan diterbitkan pada tahun 2016. Nah, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Norma Salsabila Rahmasari, kemudian ada saya sama Nabita Iskandar dan ada Septia Anggraini. Baik, untuk selanjutnya akan dipaparkan oleh Bella. Kepadanya dipersilahkan. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang ya. Jadi latar belakang dari dibuatnya jurnal ini adalah yang pertama karena adanya miskonsepsi pemahaman siswa tentang materi asam basa. Seperti yang kita ketahui bersama ya bahwa materi asam basa itu di dalamnya terdapat banyak sekali submateri seperti di antaranya ada perkembangan teori gitu ya, perkembangan teori dari masa ke masa, kemudian ada juga tentang perhitungan pH larutan gitu ya, juga ada tentang larutan penyangga, titrasi dan sebagainya. Nah, di mana dalam penyampaiannya tentu saja tidak semua siswa ataupun mahasiswa itu memahami secara benar gitu ya, sehingga terjadi adanya miskonsepsi begitu. Nah, kemudian masuk ke poin yang kedua yaitu kurangnya pemahaman tentang sifat partikel materi dan bahasa kimia. Ini juga berkaitan ya karena adanya miskonsepsi tadi sehingga ada siswa yang belum paham gitu ya, belum paham secara penuh mengenai materi dari asam basa tersendiri gitu. Nah, sehingga ketika siswa tersebut ditanya mengenai materi asam basa ini, dia itu belum mampu menjelaskan secara utuh begitu dari materi asam basa tersendiri gitu. Nah, sehingga dengan adanya kejadian atau peristiwa tersebut, peneliti ini membuat atau memperbaharui begitu ya jurnal-jurnal yang sebelumnya sudah ada tentang materi asam basa, dia kembangkan lagi dengan aspek kebaruannya yaitu mengeksplorasi penerapan pengetahuan netralisasi asam basa dalam konteks konduktometri, pemahaman konseptual, dan juga kefasihan berbahasa siswa. Boleh di next? Masalah penelitian. Di sini ada dipaparkan tujuan penelitian dan juga hipotesis penelitiannya. Untuk tujuan penelitiannya sendiri yaitu menguji pemahaman konseptual dan kefasihan berbahasa mahasiswa dalam materi asam dan basa gitu ya. Karena seperti yang tadi dijelaskan juga ya mengenai pemahaman konseptual. Karena ketika siswa diberikan materi begitu, diberikan materi mengenai asam basa, mungkin mereka pada saat itu paham gitu ya, tapi kemudian ketika bertemu di pekan selanjutnya mungkin mereka lupa lagi begitu ya. Dan untuk hipotesis dari penelitian ini yaitu pemahaman yang lengkap mengenai materi asam basa membuat siswa tidak hanya memahami setiap gagasan, tetapi mampu juga memadukan gagasan yang diperlukan. Maksudnya itu adalah ketika siswa dapat dikatakan memahami materi tersebut itu tidak hanya ketika dia mampu mengerjakan soal-soal itu saja mengenai asam basa tersendiri ya, tapi juga dia mampu untuk menyampaikan kembali apa sih isi dari materi-materi tersebut begitu. Nah, selanjutnya itu ada metode penelitian. Nah, untuk metode penelitian dari jurnal ini yaitu menggunakan metode ground theory begitu ya. Di mana ground theory ini adalah metode kualitatif yang mana mengambil peristiwa-peristiwa yang ada begitu ya dari fakta-fakta yang ada kemudian disimpulkan menjadi sebuah teori atau menjadi sebuah pernyataan yang
mendukung begitu. Dan di mana subjek penelitian ini dilakukan pada 115 siswa yang dibagi menjadi kelompok-kelompok kecil, di mana satu kelompoknya itu terdiri dari 2 sampai 4 orang. Adapun untuk variabel bebas dari penelitian ini yaitu pembelajaran materi asam basa, reaksi penetralan, dan juga konduktometri. Dan untuk variabel terikatnya yaitu pemahaman konseptual dan kefasihan berbahasa kimia. Selanjutnya ada instrumen penelitiannya, di mana di instrumennya ini dilakukan di mana siswa ini diberikan pertanyaan-pertanyaan gitu ya di kelas, dan juga kemudian siswa diminta untuk berdiskusi dalam kelompok mereka dan juga menuliskannya dalam kertas pada kertas gitu. Sehingga nanti kertas tersebut dikumpulkan untuk dinilai begitu ya tentang pemahaman mereka sejauh mana sih mengenai materi asam basa ini gitu. Boleh di next? Materi ini akan dilanjutkan ya oleh rekan saya. Katanya dipersilakan. Selanjutnya yaitu ada analisis data. Terjadi pada dua tingkat. Yang pertama yaitu tanggapan tertulis siswa diperiksa untuk kebenaran konseptual. Kemudian data diskusi kelompok atau audio juga dianalisis untuk pemahaman konseptual dan kefasihan bahasa. Kemudian keputusan tentang pemahaman konseptual dan kefasihan bahasa muncul dari atau didasarkan pada data dari pekerjaan siswa. Selanjutnya yaitu ada hasil dan pembahasan. 23 dari 26 kelompok menulis persamaan kimia dengan rumus yang tepat dari reaktan dan produknya. Dengan 15 kelompok dengan benar menyeimbangkan persamaan. Dari 23 kelompok, hanya 4 kelompok yang menyertakan simbol keadaan untuk reaktan dan produk dalam persamaannya. Yang kedua yaitu tak satu pun dari 26 kelompok menggambarkan representasi partikel yang tepat dari reaktan dan produk dengan spesies ionik yang tepat, muatan dan ukuran atom relatif dalam kasus air, terutama bagi siswa yang memilih untuk secara eksplisit menunjukkan ukuran relatif hidrogen dan oksigen dalam air. Kemudian di salah satu kelompok, siswa memberikan persamaan ion lengkap, mengidentifikasi partikel yang terlibat dalam reaksi. Namun, mereka berhenti pada persamaan ionik lengkap, menunjukkan bahwa mereka tidak memahami gagasan persamaan ion bersih, sebuah aspek kosakata dalam kimia. Kemudian, 16 kelompok memperkirakan bahwa konduktivitas akan meningkat seiring dengan berjalannya titrasi. 6 kelompok memperkirakan penurunan, 2 kelompok memperkirakan campuran tidak akan mengalirkan arus, 1 kelompok tidak membuat prediksi. Sedangkan kelompok lainnya memberikan tanggapan yang tidak relevan. Akibatnya, berdasarkan instruksi, dalam pertanyaan di mana bahasa ditambahkan hingga berlebih, tidak ada kelompok yang memberikan prediksi yang benar, karena semua kelompok yang memprediksi penurunan tidak memperhitungkan pernyataan bahwa bahasa ditambahkan hingga lebih. Kemudian yang terakhir, tak satu pun dari 26 kelompok memberikan sketsa yang akan dianggap tepat. 16 kelompok yang memperkirakan peningkatan konduktivitas, karena itu memberikan sketsa paling umum di mana konduktivitas meningkat dan mendatar di beberapa titik. Inti dari kesalahan ini adalah kurangnya pemahaman tentang interaksi tingkat partikel H plus aquos dari asam dan OH- dari basa, dan bagaimana hal ini akan mempengaruhi konduktivitas listrik. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Kepada dipersilahkan. Selanjutnya ini ada kesimpulan, di mana kesimpulan dari jurnal ini, studi ini kan mengkonfirmasi temuan dari penelitian sebelumnya, di mana kurangnya pemahaman konseptual dan kepastian berbasis siswa kimia dalam materi asam basa. Nah, karena ada masalah ini atau jadi penelitian ini melakukan penelitian kepada siswa, di mana siswa ini diberi tugas untuk menerapkan pengetahuan tentang titrasi asam basa ke konduktometri. Namun hasilnya itu siswa tidak berhasil dalam banyak aspek latihan. Di mana hasil ini juga menunjukkan bahwa kurangnya pemahaman siswa atau pemahaman konseptual siswa pada topik
yang sangat mendasar dalam kimia. Mengingat bahwa para peserta telah menemukan gagasan tentang asam dan basa dan melakukan deterji sebagai bagian dari kimia umum yang hasilnya menunjukkan bahwa siswa ini gagal mentransfer pengetahuan itu ke konteks konduktimetri. Nah, ini dikarenakan kemungkinan besar disebabkan karena kurangnya pemahaman konseptual netralisasi asam basa. Untuk selanjutnya, di sini ada komentar isi jurnal, di mana yang pertama itu latar belakang dari jurnal ini sudah baik, begitupun dengan paparan abstraknya sudah mencakup ya isi jurnal yang ringkas. Namun di akhir ini ada abstrak yang tidak mencantumkan keyword apa saja yang diperlukan. Kemudian yang kedua, pada pembahasan hasil ini, hasil penelitian ini sudah cukup baik dan melampirkan gambar tulisan hasil diskusi siswa dan menjelaskan mengenai kesalahan atau miskonsepsi yang dialami. Kemudian jurnal ini juga sudah melakukan pengembangan dari penelitian sebelumnya dengan menambahkan studi lapangan mengenai penerapan pengetahuan netralisasi asam basa. Untuk yang ketiga, pada jurnal ini tidak menjelaskan bagaimana proses pembelajaran yang dilakukan, namun hanya menyampaikan hasil pembelajaran siswa dan metode penelitian dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan, sehingga kurang mampu dijadikan evaluasi dalam metode pembelajarannya. Baik, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.